Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan terlebih saya minta tolong YouTube Suheri Gultom atau GBI Pelita. Kalau saudara punya YouTube, silakan like, subscribe, comment, and share. Sangat penting mempromosikan firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan terbagi-bagi kemana-mana, semakin banyak orang diberkati. Gunakan HP saudara ya. Bahkan selama saudara mungkin dengar khotbah saya, saudara mau live di Facebook, di TikTok, silakan. Saya senang saudara bisa menggunakan sosial media untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini saya juga menyambut shalom buat jemaat di YouTube. Kapanpun engkau menonton ini, dimanapun engkau berada, yang pasti setiap malam saya mendoakan engkau. Tetaplah kuat dalam Tuhan, meskipun engkau belum melihat jawaban doa, tetap beriman. Tetap beriman bahwa doamu pasti dijawab Tuhan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Jangan lunturkan imanmu. Persoalan rumah tanggamu, persoalan kesehatanmu, keuanganmu, dalam Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memulihkanmu. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Beriman meskipun tak melihat. Secara khusus di ibadah 2 ini, saya akan banyak membahas saudara berkata sehat meskipun masih sakit. Belum sehat, tapi engkau berkata aku sehat, aku sembuh. Mungkin engkau yang di tayangan YouTube yang lagi sedang di rumah sakit, di ICU atau di ruangan manapun, di rumah sakit manapun engkau mendengarkan tayangan ini. Pesanku sebagai hamba Tuhan, tetaplah engkau memperkatakan imanmu, aku sehat. Karena 2 Korintus 4 ayat 13, orang yang beriman memperkatakan imannya. Katakan imanmu, aku sehat, aku kuat, obat ini diberkati, aku pulih, aku bisa berjalan, aku bisa kembali bekerja, aku bisa kembali bersama keluargaku. Lihat apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemanya akan memakan buahnya. So my friend, keluarga-keluarga di YouTube yang mungkin engkau mendengar ini, engkau sakit dimanapun berada, pesanku samamu, tetap berkata, aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku bisa bekerja, aku bisa kembali bersama keluarga, dan terlebih aku bisa beribadah melayani Tuhan. Stay strong. Hari ini kita diberkati dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Mari sama-sama kita membaca Yohanes 20:24 sampai 29. 1, 2, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sama-sama. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah engkau yang sakit, berkata aku percaya sembuh, maka jadilah imanmu. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Di Yohanes 20 ayat yang ke-13 sampai 19, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya tanpa ada Thomas di situ. Sehingga
Ketika Yesus sampai di situ, dia menyatakan kepada murid-muridnya, lihat tanganku bekas paku, lihat lambungku bekas tombak. Kemudian para murid-muridnya bersuka cita. Tapi Thomas tidak ada. Beberapa hari kemudian murid-muridnya jumpa dengan Thomas dan berkata kepada Thomas, Thomas, kami sudah melihat Tuhan, kami sudah melihat Guru. Thomas bilang, sekali-kali aku tidak percaya kalau tidak ada 3 bukti. Bukti pertama, tangan yang berlubang kulihat. Bukti yang kedua, jariku kumasukkan ke tangannya. Bukti yang ketiga, jariku kumasukkan ke lambungnya. 8 hari kemudian, Yesus datang. Murid-muridnya sedang ketakutan dikejar-kejar orang Yahudi, mau ditangkap dan dibunuh. Murid-muridnya berondok, bersembunyi dengan pintu terkunci. Semua terkunci di ruangan seperti ini. Yesus dengan tubuh kemuliaannya menembus dinding dan masuk di tengah-tengah mereka. Dan langsung targetnya Thomas. Thomas, taruhlah tanganmu di tanganku ini. Lihatlah tanganku sudah berlubang. Taruhlah tanganmu di lambungku. Percayalah, aku sudah bangkit. Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku, aku percaya. Maka kata Yesus, berbahagialah engkau yang percaya tapi belum melihat. Kita nggak boleh merendahkan Thomas di sini ya. Thomas mungkin tipenya melihat ada bukti baru percaya. Mungkin ada orang belum melihat, nggak ada bukti percaya. Jadi Thomas bukan jahat di sini. Saya tidak mau memandang Thomas ini seperti jahat sekali, tidak. Buktinya Thomas ini akhirnya percaya dan matinya di India. Mati martir, memberitakan firman Tuhan. Cuma tipe manusia beda-beda. Kalau saudara pernah mendengar tipe manusia, ada yang melihat baru dia mudah menangkap. Ada orang kuat mendengar. Ada orang kinestetik, harus disentuh fisiknya. Oh ini aqua, baru dia tahu ini aqua. Jadi macam-macam tipe manusia. Jadi jangan kita menganggap oh Thomas itu wah negatif sekali, peragu sekali. Dulu saya pernah mengkhotbahkan seperti itu. Tapi semakin saya pahami, Thomas hanya tipe ada bukti. Ada dulu dilihatnya. Jadi dia nggak sekedar sembarangan percaya. Tapi Tuhan berkata kepada Thomas, berbahagialah engkau yang percaya meskipun belum melihat. Poin pertama, bagaimana kita bisa tetap percaya walaupun belum melihat. Bagaimana engkau percaya sehat walaupun faktanya kanker di tubuhmu masih ada, sel ganas di tubuhmu masih ada, penyakit darah tinggi, gula, atau sakit apapun dalam tubuhmu saat ini. Aku hanya mau katakan, percaya saja. Ingat, iman tanpa perbuatan sia-sia. Tetap juga ada perbuatannya ya, jangan nangkap salah. Enggak iman namanya kalau nggak ada perbuatan, itu aja. Jadi kalau saya bilang iman, itu satu paket dengan perbuatan. Nggak bisa dipisahkan percaya nggak ada perbuatan, nggak iman namanya itu. Iman itu ya pasti ada perbuatannya. Yang pertama adalah berfokus pada pribadi Tuhan. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, kepada Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berapa banyak yang mau mengaminkan firman yang luar biasa ini. Berbahagialah engkau yang belum melihat engkau sehat, tapi engkau percaya engkau sehat. Berbahagialah engkau melihat engkau sukses walaupun belum sukses. Berbahagialah engkau yang melihat jodohmu sedang on the way. Pasangan yang seiman, sepadan Tuhan berikan kepadamu.
sehingga engkau percaya walaupun belum melihat jodohmu itu datang. Engkau percaya. Orang yang percaya itu ciri-cirinya semangat dan sukacita. Sehingga saya rindu gimana pun keadaanmu. Habakuk 3 bilang seperti ini. Coba dibuka. Habakuk 3 ayat 16, 17, 18. Dalam kitab Habakuk 3 dikatakan saudara. Ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sama-sama kita baca. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tetapi beria-ria karena Tuhan kekuatanku. Itu orang yang beriman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saya bilang sama saudara, ini buku kecil, percaya. Perlukah iman? Enggak perlu, memang udah buku lah ini. Kalau ini pun ku bilang buku, kalian bilang enggak, itu enggak buku, pulpen. No, todo. Tapi kalau saya bilang ini buku, enggak ada di sini di belakang ini, enggak kalian lihat. Saya bilang ini buku loh, di sini ada buku. Kalian enggak lihat, tapi kalian percaya. Di sini ada buku. Kenapa kalian percaya? Karena yang membicarakan itu Pendeta Suheri Gultom yang sudah mulai rame di dunia TikTok. Jemaat TikTokku sudah hampir 200.000. Kudoakan mereka tiap malam. Berbahagialah engkau yang ikut jadi jemaatku di TikTok. Follow, like, share, and comment. Saudara, saya mau katakan, itulah iman. Sekalipun engkau belum melihat tapi percaya. Sekalipun engkau belum melihat apa yang kau doakan tapi kau percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Ini ayat hafalan. Gak boleh kalian pulang dari pintu itu kalau kalian gak tahu ayat ini. Paling tidak inti ayat ini apa? Ucapkan, perkatakan. 2 Korintus 5 ayat 7 sama-sama dibaca. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan sama-sama, hidup saya adalah karena percaya. Adalah karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Tapi engkau belum melihat, tapi kau percaya, itulah iman. Saya ajak semua saudara, ayo bangkitkan imanmu. Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman. 1 Yohanes 5 berkata, imanmu mengalahkan dunia. Lukas 18 ayat 8, kalau Tuhan datang malam ini, dia melihat adakah iman di hatimu. Maka perwira Kapernaum, ketika hambanya sedang sakit di rumahnya, dia jumpa Yesus. Yesus, ada hambaku sakit. Ini dari Matius 8 ayat 13 sampai 18. Oh, oke, aku datang mendoakan hambamu itu. Perwira Kapernaum bilang, gak usah Yesus, cukup kau bilang, aku percaya karena aku perwira. Kalau aku bilang sama anggotaku, A dikerjakannya. Kata Yesus,
Tidak ada iman sebesar ini. Besar sekali imanmu. Jadilah padamu. Sembuh. Hambanya itu. Sembuh. Seorang ibu. Anaknya lagi sedang kerasukan. Sedang kerasukan. Setan berguling-guling. Dia berkata, Yesus. Yesus anak Daud. Kasihani aku. Murid-muridnya bilang, kamu ribut kali ke sana. Makin ada tantangan, makin lari dia. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus diam aja masih ya. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku, lebih kuat. Yesus berkata, apa yang engkau mau? Sembuhkan anakku. Waktu itu dia berkata, Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang lain. Aku datang untuk orang Israel. Kebetulan dia bukan orang Yahudi Israel. Sehingga dia merasa, tapi aku mau makan remah-remah yang jatuh. Seekor anjing yang mau makan remah-remah yang jatuh. Makanan yang jatuh, roti yang jatuh dari meja. Dia mau merendahkan hatinya. Karena dia percaya Tuhan itu baik. Dan oleh karena imannya, dia diusir gak mau. Dia dicuekin gak mau. Ada kalanya doamu itu seperti Tuhan silent. Diam. Ada kalanya doamu itu sekian tahun baru dijawab. Gak sekali doa langsung dapat. Ada kalanya iman kita itu diuji berkali-kali. Puji Tuhan. Anaknya sembuh. Tuhan berkata, tidak ada iman sebesar iman ini. Seketika itu juga anaknya sehat. Sembuh. Hari ini. Bagi engkau yang di YouTube. Ketika Tuhan melihat imanmu, maka jadilah imanmu. Karena Tuhan berkata, jadilah imanmu, jadilah apa yang kau percayai. Bagi semua saudara yang di sini. Apa yang saudara imani. Markus 11 ayat 23-24. Kalau tidak bimbang hatimu, apa yang kau percayai, Tuhan menjawab doamu. Tuhan menjawab apa yang sedang kau minta. Tuhan menjawab apa yang sedang kau butuhkan. Tuhan menjawab apa yang sedang kau pergumulkan. Tuhan melihat imanmu. Keep your faith. Jaga iman. Ingat, Yohanes 10:10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang dicurinya imanmu yang pertama. Yang dicurinya kepercayaanmu. Supaya engkau tidak percaya. Yang dicurinya semangatmu. Yang dicurinya sukacitamu. Sehingga aku berharap pada hari ini, pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jawaban iman kita. Apakah semua orang sakit harus sembuh? Tidak juga. Ada waktunya harus meninggal. Ada waktunya harus kembali ke rumah Bapa. Tapi bagian kita nggak menyerah gitu loh. Nggak menyerah, tapi bagian kita percaya. Memperkatakan iman, berobat. Dokter itu juga hamba Tuhan. Lukas juga dokter. Tapi imanmu tidak jatuh. Itu yang maksud Tuhan Yesus. Bukan berarti semua orang sakit harus sembuh semua. Enggak lah. Ada juga pendeta meninggal. Hamba Tuhan yang diurapi juga meninggal. Karena memang di dunia ini ada waktunya 70. Kalaupun hebat 80. Maukah engkau menerima firman Tuhan hari ini? Berbahagialah engkau. Meskipun engkau belum melihat, tapi engkau tetap percaya. Bilang sebelahnya, meskipun engkau belum melihat, tetaplah engkau percaya. Amin. Kalau saudara mungkin anak gadis muda, udah jatuh tempo usiamu. Setiap malam tahun baru engkau sasaran tembak ayah ibumu. Adiga B. Kapan lagi kau menikah? Kapan ada yang melamarmu? Usiamu sudah 30 tahun jatuh tempo. Seperti deposito. Sehingga mungkin engkau jadi stres gara-gara itu. Pesanku samamu, kalau memang panggilan Tuhan bagimu tidak menikah, berbahagialah engkau tidak menikah. Karena tidak semua harus menikah. Ada orang tidak menikah karena panggilan Tuhan. Ada orang menikah, tidak menikah memang karena dia mau tidak menikah karena pekerjaan. Dan
Menikah bukan sumber kebahagiaan. Lihatlah orang yang udah menikah di ruangan ini. Inilah gambaran penderitaan dalam pernikahan itu. Tanyalah yang sudah menikah sebelahmu itu. Bahagianya menikah. Dia akan ceritakan sama kau. Bagaimana babak belur hidupnya. Jadi kalau engkau bilang aku mau menikah supaya aku berbahagia. Salah. Penuh dulu bahagiamu baru kau menikah. Penuh dulu bahagiamu baru engkau menikah. Bukan, nanti kalau aku menikah aku bahagia. Tidak, engkau menjadi vacuum cleaner. Penyedot kebahagiaan pasanganmu. Karena kau berpikir selama aku di rumahku tak bahagia. Aku mau menikah dengan si lamhot supaya hot. Ya hotlah kau di pembantaian. Karena sumber bahagia bukan pernikahan. Kalau mau jujur, banyak orang putus asa dalam pernikahan. Banyak orang menangis, banyak orang makin cepat tua, banyak orang stres. Banyak orang yang sudah menikah berkata, kalau bisa tidak menikah lagi. Tapi sudah terlanjur punya anak 3 berceceran. Dia harus bertanggungjawabkan. Dan beberapa pasangan pernikahan berkata, kalau bukan anak 3 yang bercecer ini, aku udah ceraikan kau. Jadi pernikahan mereka dipertahankan karena ada 3 orang yang sudah tercecer. Ya, ada orang tua yang bilang, anggo alaniso gelekon, ngapa mati kok katanya. Coba. Kalau bukan karena anak-anak ini udah mati kau buat. Saking sakitnya penderitaan itu dalam pernikahan. Pernikahan bukan sumber bahagia. Pernikahan itu adalah menyatukan 2 yang sangat banyak perbedaan. Ada kelemahan, ada kelebihan. Pesanku sama, kalau engkau belum punya jodoh, percayalah, imani, doakan. Dan jangan lupa, walaupun belum datang jodohmu, tetaplah kau beria-ria. Tetaplah engkau bersukacita, semangat. Beberapa anak gadis gak jadi pasangannya datang karena kelakuannya. Karena gak mau merias wajahnya. Gak mau menata hidupnya. Siapalah yang mau dekat samamu? Baunya bukan main. Hosamu baunya bukan main. Kalau napasmu aja bau, bagaimana orang datang? Asal kau mau bilang, udah datang kau bang, itu pingsan. Saya mau katakan, jangan kau langsung begini, lemas imanmu. Orang lain udah datang, orang lain udah bergandeng-gandengan. Kayak kelapa, segandeng-segandeng. Aku gak ada gandeng-gandeng aku. Lanok pedang rok. Manalah orang mau beli tomat kalau keriput? Cobalah ibu tadi pagi beli tomat kan? Yang keriput kau singkirkan. Yang segar kau ambil. Dek, anakku. Kalau kau mau cepat jodoh, percaya Tuhan. Tuhan memberikan engkau yang sepadan. Baru berdandan karaktermu. Karaktermu penting kau bangun. Karakter damai, tentram, lemah lembut. Karena pria suka karakter yang seperti itu. Tapi ada banyak wanita-wanita waktu pacaran lemah lembut. Setelah menikah, ipokikodo akabawe sudah. Kau cekek. Karena kau bilang masuk perangkap. Yang ketawa ini pelepasan ini. Jangan anakku. Kalau engkau lemah lembut waktu pacaran, teruskan lemah lembut itu. Kan begitu waktu pacaran, udah datang abang. Teh manis dingin, panas, kopi dingin, kopi panas, kopi susu, pisang goreng, pecel, super mie kuah atau goreng? Super mie kuah dek, oke. Teruskanlah lemah lembutmu itu. Jangan kau perangkap laki-laki yang udah masuk samamu. Jangan. Dandan dirimu. Ya, beriman. Perlu mendandan diri. Karakter, inner man, outer man. Perlu kau jaga bodimu, penampilanmu, rambutmu, ke salon kau. Supaya dicabuti kutu itu semua.
Mana mau laki-laki pacaran cari kutumu. Cari dulu bang kutuku bang. Mana mungkin. Selesaikan kutumu dulu. Bereskan bau ketiakmu. Beli tawas. Bereskan napasmu. Pastikan ketika abang itu datang gak ada cabai, gak ada daun ubi. Hilang cantikmu kalau ada daun ubi 2 di sini, 2 di sini. Jangan, tetap kau berdandan, beriman, bangun karakter dalam, bangun juga outer man. Luarnya, ketika dia datang, harum. Ini enggak, bawa minyak jelantah. Ya Tuhan. Jangan, tetap yang udah menikah pun pertahankan keharumanmu. Supaya bagus pernikahanmu. Jangan bilang, udah menikah kok kita bawa terus. Jangan, tetap jaga. Saya hanya mau katakan kepada saudara. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, yang bagi engkau yang belum dapat jodoh, imani dalam Tuhan Yesus. Yang terbaik Tuhan berikan. Seiman, sepadan. Sudah mendekat dia. Sudah makin kurasa Tuhan. Terima kasih. Karena di gereja beberapa orang udah mulai menggini-ginikan kau. Kayak ayam dia. Kan gitu yang laki-laki. Kayak ayam itu yang laki-laki. Jadi kalau ada yang mendekati kau kayak gini. Itu udah gaya-gaya ayam itu. Ayam jantan. Kalau dia gak suka sama kau, dia cari alasan gak ketemu samamu. Dan dicari alasan kalau bisa, jauhkanlah aku dari cawan penderitaan ini Tuhan. Yang dekat-dekat kau itulah. Yang mulai-mulai WA kau, mulai-mulai nanya kabarmu. Nah, itu udah mulai mendekat. Peliharalah itu. Jagalah cara hidupmu. Supaya yang kau doakan jadi. Karena apa yang kita imani perlu juga bagian kita. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah sia. Oh, aku beriman dalam nama Yesus, pasangan sepadan. Bosa bawa jengkol. Siapa mau datang? Muka tak jelas, bangun pagi, biluk mata di sini ada, cobalah di sini masih ada biluk matanya. Pastikan kau segar. Sekali-sekali ke salon. Kalau ada uangmu pedikur, manikur, gosok semua. Kalau ada uangmu, kalau nggak ada, salon di rumah sendiri. Kalau engkau mau sehat, imani, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Olahraga, jaga pikiranmu. Banyak orang sakit karena stres, karena pikirannya. Ingat, kalau pikiranmu tidak bisa kekuasai, maka naik darah tinggimu, naik asam lambungmu, naik gulamu, naik asam uratmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika engkau gembira, endorfin naik di otak. Serotonin, itu hormon-hormon baik yang membuat engkau segar. Sehingga engkau perlu menjaga dirimu cukup olahraga, pola makan, jam tidur, menjaga pikiran. Tahukah saudara, stres adalah penyebab nomor 1 penyakit. Stres, itu penyebab banyak orang sakit. Kenapa orang stres? Karena terlalu memegang semua hidup ini. Coba genggam dulu tanganmu. Tes dulu, tes. Seluruh hidup ini mau kau genggam. Ini punyaku, milikku. Oh, genggam. Lebih kuat yang punya tangan. Yang gak punya tangan musa kayak gini. Yang punya tangan aja coba genggam. Yang lebih kuat genggam. Kayak mana perasaannya? Sakit, tegang, kaku. Betul? Coba lepas pelan. Ini ayatnya di mana? Roma 11 ayat 3-6. Roma 11 ayat 3-6. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Lihat Abraham ketika diminta Ishak, dia lepas. Dia lepas. Yang terbaik dalam iman, berserah. Gak bisa semua kau paksakan. Kenapa kaku tubuhmu? Kenapa darahmu payah? Karena ini suamiku, ini hartaku, ini milikku, ini punyaku. Lama-lama kukumu panjang kayak kuntilanak. Karena semua ku. Tidak. Engkau hanya berkata, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Istriku bukan punyaku, punya Tuhan.
Aku dititipkan mengasihi dia, melindungi dia, menjaga dia, menolong dia, mendengar dia, memperhatikan dia. Karena kebutuhan istri itu didengar, diperhatikan, disayang. Itulah kebutuhan seorang istri. Kebutuhan suami dihormati, dihargai, dilayani. Sehingga saya hanya melakukan bagian saya. Selebihnya itu bagian Tuhan. Saya ajak sama saudara. Percaya dengan iman diiringi perbuatan. Engkau percaya akan sukses. Engkau bekerja baik-baik. Engkau bekerja dengan tekun untuk Tuhan. Engkau tidak mengeluh. Ada orang bekerja 20 tahun di tempat kerjanya, dia makan dapat gaji. Tapi dia membusuk-busukkan yang punya usaha. Itu yang disebut membuang ludah di telannya. Aku makan dari tempat usaha dia. Tapi dia aku gosipin. Pelit, rakus, kasar. Semua kata-kataku yang negatif itu ku ucapkan 20 tahun. Tapi gajiku dari dia. Itu yang disebut membuang ludah. Dia jilatnya lagi ludah itu. Jangan begitu dirimu. Kalau engkau sudah dapat gaji dari tempat itu, tolong jangan negatif-negatifkan tempat majikanmu. Kalau engkau tidak cocok, pindah. Kenapa harus kau makan uang dia, gaji dari dia, tapi kau jahat-jahati? Itu jahat di mata Tuhan. Orang gak tahu untung, kata Tuhan. Gak tahu bersyukur. Pesanku samamu, fokus kepada Tuhan. Seperti Abraham, ketika Tuhan bilang, Abraham, lihat bintang, sebanyak bintang itulah keturunanmu, sebanyak pasir di laut itulah keturunanmu. Abraham lihat istrinya si Sarah, mak 75 tahun nenek moyang, wah udah nenek-nenek, udah gak mungkin lagi. Tapi Abraham berkata, kepada janji Tuhan, Roma 4, 18, 19, 20. Kepada janji Tuhan, aku tidak ragu. Sehingga orang yang beriman, dia gak hidup dengan fakta. Dia hidup dengan janji Tuhan. Yang menyemangati aku dalam menghadapi penderitaan hidupku. Ketika aku sakit menjelang mati, ku rasa. Selama masa Covid itu 5-6 kali aku masuk rumah sakit. Di masa Delta, di hari-hari pertama itu Covid lagi banyak-banyaknya mati orang. Kawanku bermatian, dokter dan pendeta silih berganti. Saya udah gak tahan, saya masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit pun keadaannya mencekam. Yang merawat aku pun jam 2 pagi pakaian astronot putih-putih semua. Aku pikir apakah ini surga. Sementara sendirian. Gimana Pak? Katanya. Dia pun udah pakai astronot. Saya udah pikir Tuhan, kurasa makin sakit aku kayak gini. Cepatlah aku pindah dari ruangannya Tuhan. Belum sehat aku, besoknya aku cabut. Gak salah, situasi memang begitu waktu itu. Karena mana lagi lihat Facebook kayak musim kematian. Mungkin ada kenalanmu yang meninggal, familimu. Aku harap kalau engkau masih hidup hari ini, rendah hatilah dirimu. Sudah diberikan bonus sama Tuhan engkau masih hidup, jangan sombong lagi. Janganlah. Udah banyak yang bermatian. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah sakit gitu, aku membayangkan Tuhan, aku percaya aku sehat. Aku percaya aku sehat. Apakah langsung sehat? Tidak. Masuk lagi Kolombia. Aku percaya aku sehat. Masuk lagi di sini, rumah sakit yang dekat sini. Tuhan, aku udah beriman, tapi kok masih begini? Ternyata imanku belum terlalu kuat. Maka Lukas 18 ayat 8 berkata, Tuhan melihat iman. Iman ada kalanya diuji Tuhan seperti Yusuf 13 tahun. Abraham 25 tahun. Maka pesanku samamu, kalau hari ini kau belum melihat, engkau tetap percaya. Jangan gugur imanmu. Saya berjuang setahun 2 tahun. Istriku dan anak-anakku tahu bagaimana perjuanganku. Sampai sempat aku dikasih makan obat tidur. Karena payah tidur. Tapi puji Tuhan, saat ini aku menerima janji Tuhan. Saya bebas semua obat. Hampir semua obat saya bebas. Hanya ada satu yang sedang saya perjuangkan di kolesterol. Itu saya sudah mulai beriman. Saya bebas dari obat kolesterol. Saya bebas dari obat kolesterol.
Tapi nggak cukup hanya begitu. Aku olahraga, pola makan mulai kujaga. Iman harus ada perbuatan. Dan puji Tuhan, saya sehat. Tensiku sempat 250 per 120. Aku sudah nyanyi sama anakku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihku, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Obat tensi dikasih, obat penenang dikasih. Besoknya tensiku makin turun. Seminggu makan obat tensi, hipertensi. Saya jaga lagi pola makan, saya jaga cara hidup, obat tensinya hilang. Sampai sekarang saya tidak makan obat tensi lagi. Ingat, ada kalanya engkau sudah berusaha tapi belum dapat. Apa yang kita lakukan? Berserah. Gak bisa semua kau genggam. Gak bisa. Pengkhotbah bilang, engkau seperti menggenggam angin. Harta yang kau pegang itu gak bisa kau genggam. Ngapain kau bertengkar gara harta? Capek. Ngapain kau bertengkar dengan abangmu, adikmu, gak cakapan. Anak abangmu menikah, kau tidak pergi. Anak adikmu meninggal, kau tidak pergi. Hanya gara-gara warisan. 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang adalah akar kejahatan. Cinta warisan, akar kejahatan. Anggap tidak ada warisan. Warisan yang terbesar iman. Karakter. Kalau ada diberkati oleh nenek moyang atau ayah ibu, puji Tuhan. Kalau tidak, gak usah bertengkar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tanamkan semua yang mendengar, bahkan yang di live streaming, yang di YouTube. Jangan pernah bertengkar karena warisan. Warisan terbesar itu adalah iman. Engkau datang ke dunia yang tidak bawa apa-apa. Engkau lahir tidak bawa apa-apa. Engkau kembali ke rumah Bapa tidak bawa apa-apa. Serahkan sama Tuhan. Jadi gak perlu kau genggam hidup ini. Berserah. Aku udah berusaha Pak supaya suamiku yang selingkuh kembali Pak. Kemarin dari Pekanbaru nangis-nangis di WA saya. Apa aku buat Pak? Baru menikah kami 4 bulan. Tapi dia tinggalkan aku Pak. Mau menikah lagi. Tolong aku Pak Pendeta. Sabar Bu. Tuhan beri kau kekuatan. Tapi ini dia mau menikah. Dia emotikon nangis. Betul. Sakit lo dihianati. Sakit dihianati. Apalagi orang yang setia. Engkau setia sama seseorang. Dan engkau dihianati. Sangat sakit. Yang gak sakit itu mungkin sama-sama pemain. Kalau satu pemain jumpa dengan pasangan pemain, nah, kalau itu nggak sama-sama sakit, sama-sama menikmati bang. Kau di sana aku di sini, kau di sana main aku di sini main. Terserah kau, terserah aku. Yang sakit itu kalau satu setia. Dengar anakku, kalau engkau mau mencari jodoh, cari yang setia, cari yang takut akan Tuhan. Akan sakit kau rasakan. Kalau ada satu yang setia, satu berkhianat. Sakitnya bukan main. Sakitnya bukan main. Seperti mau mati rasanya. Makanya kalau pacaran aja sudah bohong, putuskan. Sekali bohong, terserah kau lah mau berapa kali bohong. Yang ku tahu ciri orang tidak setia itu adalah berbohong waktu pacaran. Gak berani handphonenya dibaca oleh engkau. Udah pacaran mau menikah 2-3 tahun tapi gak berani. Putuskan. Apa yang kau pacaran? WA-nya aja gak mau dibaca. Ini kan pusat perselingkuhan di sini. Pusat hancur manusia di sini, pusat baiknya juga di sini. Tergantung pilihan. Tapi kalau sama pacaran, nggak boleh, nggak boleh. Mau kau nikahi kayak gitu, mati kau pasti.
Kalau udah mati pernikahan kakak abangmu kau lihat, jangan dirimu lagi bodoh. Belajar. Lebih baik kau melihat orang, mungkin kau lihat si Tagor, mukanya kayak Batagor. Gak apa-apa. Batagor itu membuat kau ketawa. Batagor itu membuat kau kenyang. Gantengnya kau makan, bodut. Gak bisa kau telan gantengnya. Kayak mana kau telan ganteng? Waktu kau sakit yang butuh orang yang sayang samamu. Percaya kau bilang, suatu waktu kau sakit, yang butuh mengkusuk-kusukmu. Apalagi ma, ini pak sakit. Iya ma, sehat ya ma. Kau butuh itu. Kau udah pakai salompas ini, ikut mulutmu pun udah kau salompas. Apalagi ma, betis pa. Ya. Jangan kau sakiti si Tagor yang udah mau betismu pun digini-gini kan. Iya, sehatlah kau dek ya, sehatlah kau. Aku sayang sama kau. Cari yang begitu. Cari yang mau sayang samamu. Jangan kau kejar orang yang gak cinta samamu. No, tomaho. Ada loh perempuan kulihat memaksa cinta orang dengan segala macam jurus. Kado pra ulang tahun, pas ulang tahun kado, pasca ulang tahun, menjelang Natal, menjelang pasca, baju, meluncur terus serangan pajar terus. Akhirnya si laki-laki ini si Ramses jadi apa dia? Jadi si Ramses ini jadi oyong dia. Akhirnya terpaksa cintanya. Sakit mencintai orang yang terpaksa. Cari orang yang mencintai, yang sayang samamu, yang takut akan Tuhan. Itu yang membahagiakan. Ketika kau sakit, dia di sampingmu. Ketika kau mau melahirkan, dia jaga kau. Dia suami siaga, siap antar jemput, jaga. Cari yang seperti itu. Pesanku samamu hari ini. Percayalah. Walaupun engkau belum melihat. Bangun pengenalanmu akan Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Lewat saat teduh, lewat doa, baca firman. Engkau semakin kenal Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Walaupun kita tidak setia. Aku berdoa di akhir khotbah ini. Bagi engkau yang di YouTube, yang mungkin lagi sakit. Terus beriman. Walaupun engkau belum melihat engkau sehat. Berbahagialah engkau. Yang percaya engkau sehat. Walaupun masih sakit. Berbahagialah yang percaya engkau sukses walaupun belum sukses. Berbahagialah engkau yang belum punya pasangan, tapi kau percaya pasanganmu akan datang dari Tuhan. Beriman, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Aku percaya diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan yang percaya meskipun belum melihat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.